Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Meni pada materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 peminatan ilmu bahasa. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah memasuki semester yang kedua, semester genap untuk tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu bisa beraktivitas seperti biasanya. Baiklah anak-anak, materi yang akan disajikan kali ini adalah tentang makna kata dan relasi makna. Anak-anak sekalian, sebelum kalian menyimak video berikut tentang materi makna kata dan relasi makna, akan Ibu sampaikan sebuah gurindam. Sudah mengetahui apa itu gurindam? Gurindam adalah salah satu jenis karya sastra lama yang berbentuk puisi, yang terdiri atas 2 baris setiap bait dan merupakan hubungan sebab akibat yang isinya biasanya berupa nasihat. Baiklah, kalian simak berikut gurindam. Jika masih tinggalkan sholat, mari segeralah kita taubat. Jika masih tinggalkan sholat, bertobatlah segera agar selamat. Jika gampang berkeluh kesah, hati bimbang mudah lelah. Jika terbiasa keluh kesah, masalah mudah terasa susah. Begitu contoh gurindam. Mudah-mudahan kalian menyukai dan bisa mengambil hikmah atau makna yang ada pada isi gurindam tersebut. Baiklah, silahkan kalian menyimak materi tentang makna kata dan relasi makna. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerti dan memahami. Dan berikutnya kalian bisa mengerjakan soal yang ada pada video berikut. Silahkan anak-anak, selamat menyimak. Anak-anak sekalian, kita sudah memasuki semester genap. Untuk jurusan ilmu bahasa diawali dengan materi makna kata dan relasi makna. Pada bab ini terdiri atas subbab makna kata yang terdiri atas jenis makna kata dan perubahan makna. Berikutnya ada subbab relasi makna. Makna kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas makna leksikal dan makna gramatikal, 2 makna denotatif, 3 makna referensial dan non-referensial, 4 makna kata dan makna istilah, 5 makna konseptual dan asosiatif, 6 makna idiomatif dan peribahasa, 7 makna kias. Penjelasan dari masing-masing jenis makna sebagai berikut. 1. Makna leksikal. Makna leksikal merupakan kata yang belum mengalami perubahan bentuk sesuai
yang ada di kamus. Contoh kata mandi dan kata minum. Makna gramatikal, makna kata yang sudah mengalami perubahan atau gramatikalisasi seperti pengimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Contoh kata yang bermakna gramatikal adalah kata memandikan, kamar mandi, dan minum-minum. Berikutnya makna denotasi, yaitu makna kata yang tidak mengalami perubahan makna ataupun disebut juga dengan makna utama kata. Contoh, tangan kanannya terluka. Kata kanan berarti kanan itu merupakan lawan dari kata kiri, posisi suatu benda. Berikutnya makna konotasi, yaitu makna kata yang sudah mengalami perubahan nilai rasa atau pikiran. Contohnya, Arman tangan kanan bosnya. Kanan di sini merupakan orang yang dipercaya. Makna berikutnya adalah makna referensial, makna yang berhubungan langsung dengan kenyataan atau memiliki referen maupun acuan. Contoh, orang itu menampar orang. Berikutnya ada makna kata. Makna kata yang bersifat umum jika terlepas dari konteks kalimat, bersifat kabur, samar, dan tidak pasti. Contoh makna kata tahanan sebagai kata yang bersifat umum. Adapun makna yang berupa istilah, ini merupakan makna yang pasti dan tetap di bidang tertentu. Contohnya, kata tahanan merupakan istilah di bidang hukum, berarti orang yang ditahan. Berikutnya adalah makna konseptual. Makna konseptual merupakan makna yang sesuai dengan konsepnya, bebas dari hubungan apapun. Contohnya, suci, melati. Melati merupakan jenis bunga yang sesungguhnya. Berikutnya makna asosiasi atau makna yang sudah terdapat hubungan dengan unsur lain atau bentuk lain, dikaitkan dengan konteks yang lain. Contohnya, kata melati itu bisa dikaitkan, dihubungkan dengan suci atau kesucian. Kata cendrawasih bisa diasosiasikan, dihubungkan dengan keindahan. Berikutnya adalah makna idiomatik. Makna idiomatik merupakan makna baru yang tidak dapat diramalkan. Contohnya, membanting tulang, meja hijau, itu merupakan makna idiomatik. Adapun peribahasa itu makna yang masih bisa ditelusuri. Walaupun mempunyai makna baru, tetapi masih bisa ditelusuri melalui unsur-unsur yang membentuk peribahasa tersebut. Contohnya, anjing dengan kucing itu merupakan makna yang bersifat peribahasa.
seperti anjing dengan kucing yang selalu tidak akur dan selalu berlawanan. Itu masih menggambarkan seperti sifat anjing dan kucing yang sesungguhnya. Subbab yang kedua adalah perubahan makna kata. Perubahan makna kata dipengaruhi adanya beberapa sebab, yaitu sebab linguistik, 2 historis, 3 sosiologis, 4 psikologis, 5 bahasa asing, 6 kebutuhan leksem baru. Adapun jenis makna kata, maksudnya jenis perubahan makna kata adalah 1 generalisasi, 2 spesialisasi, 3 ameliorasi, 4 peyorasi, 5 sinestesia, 6 asosiasi. Penjelasan mengenai penyebab perubahan makna kata. Perubahan makna kata disebabkan 1 faktor linguistik. Terjadi karena digunakan dalam struktur bahasa. Pertemuan unsur bahasa yang satu dengan yang lain bisa menyebabkan perubahan makna kata. Perubahan makna kata bisa terjadi pada tataran fonologi atau ilmu bunyi, kedua morfologi, dan ketiga sintaksis, tataran kata maupun kalimat. Faktor yang kedua adalah historis. Terjadi karena pemakaian pada kurun waktu yang berbeda. Faktor penyebab perubahan makna kata yang ketiga adalah faktor sosiologis. Hal ini berkaitan dengan lingkungan masyarakat pemakai bahasa. Keempat adalah faktor psikologis. Hal ini terjadi karena kejiwaan atau subjektivitas pemakai. Faktor yang kelima penyebab perubahan makna kata adalah faktor bahasa asing. Pemakai bahasa asing dapat menambah kosakata suatu bangsa. Faktor yang keenam adalah faktor kebutuhan leksem baru. Penggantian kata lama dengan kata baru yang lazim karena adanya nilai rasa tertentu. Berikutnya penjelasan jenis perubahan makna. 1. Perluasan makna. Perluasan makna disebut juga dengan generalisasi, merupakan perubahan makna karena cakupan makna lebih luas dari makna aslinya. Kedua, penyempitan makna, maksudnya terjadi karena makna suatu kata cakupannya lebih sempit. Penyempitan makna disebut juga dengan spesialisasi. Ketiga, perubahan makna ameliorasi terjadi karena nilai rasanya lebih tinggi daripada asalnya. Keempat, peyorasi, perubahan makna yang nilai rasanya menjadi lebih rendah daripada sebelumnya. Berikutnya perubahan makna sinestesia, perubahan makna kata akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlainan.
Keenam, perubahan makna asosiasi. Perubahan makna kata yang terjadi karena persamaan sifat. Subbab yang kedua pada bab ini adalah relasi makna. Relasi makna terdiri atas sinonim, berkaitan dengan homonim, hiponim, dan ambiguitas. Sinonim juga berhubungan dengan homofon, hipernim, redundansi. Begitu juga dengan homograf dan polisemi. Subbab yang ketiga adalah perilaku dalam menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah. Perilaku penggunaan bahasa Indonesia ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor perilaku pemakai bahasa, yaitu karakter jujur dan rasa takut. Demikian anak-anak, materi garis besar materi bab 5 untuk semester yang kedua atau semester genap ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan mengerti, memahaminya. Kemudian ada tugas untuk kalian yang nantinya harus kalian kerjakan. Tetapi terlebih dahulu kalian harus menyimak video yang tadi dari awal sampai akhir biar bisa menjawab pertanyaan berikut. Setelah menyimak video makna kata, jelaskan kembali jenis makna kata dan sampaikan melalui media voice note atau FN tidak lebih dari 5 menit. Untuk mengakhiri pertemuan ini, materi ini, marilah kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.